Halo teman-teman, jadi video kali ini gue bakal tetap ngomongin desain, tapi bukan desain produk. Gue bakal berbicara mengenai desain interior langsung dengan mahasiswi desain interiornya dari Telkom University, yaitu Bianca. Hai Bianca. Halo semuanya. Halo Kak Debbie, apa kabar? Baik. Ayo Kak Bianca, boleh dikenalin dulu. Oh iya, kenalin, nama aku Bianca Milenia, jurusan Desain Interior tahun keempat, angkatan 2018 dari Telkom University. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke nih Kak Bianca, pertama-tama makasih ya buat waktunya. Nah, jadi di sini tuh gue tuh mau ngobrolin, santai aja ya ini ngobrolnya. Iya. Aduh, grogi aku tuh. Waduh, tenang, nggak ada gebetan kan? Gak ada, alhamdulillah. Oh iya, oke. Nah, jadi gini nih, desain interior di Telkom University. Kayaknya tuh buat adik-adik kita, buat maba mungkin atau buat maba pada yang banyak atau pengen tahu tentang desain interior, terutama di Telkom University. Nah, Kak Bianca ini, waktu awal-awal tuh gimana sih lu awal masuk ke Telkom, masuk desain interior tuh pakai cara apa atau gimana gitu? Maksudnya jalur apa, kok cara sih? Pakai jalur apa gitu? Jalurnya, aku tuh sebenarnya sebelum lulus SMA tuh udah nentuin mau masuk mana kemana. Kalau swastanya udah nentuin juga, aku milih Telkom University tentu. Karena waktu itu kayak waktu masih kelas 11 itu aku pernah ke Telkomnya sebelum aku kelas 12. Terus kayak keren banget sih Telkom, kayaknya pengen seru juga deh jadi mahasiswa di sini. Nah kebetulan pas kelas 12-nya itu Telkom udah buka JPA 1 ya sekitar bulan Desember kayaknya sebelum SNPTN dibuka ya. Nah aku waktu itu juga daftar SNPTN dan keterima 50% siswa terbaiknya. Terus aku juga daftar Telkom juga sebagai, ya sebenarnya nggak sebagai cadangan sih, ya kan kita kalau kuliah pun sama pilihan hidup pun harus ada plan A sama plan B. Kalau plan A-nya gagal ya kita ke plan B lah. Nah di Telkom itu JPA 1-nya buka, aku milih yang 4 pilihan jurusan. Yang pertama itu aku nulisnya desain interior, terus keduanya DKV, ketiganya aku ngambil teknik industri. Kayaknya ngambil teknik industri soalnya aku SMA-nya IPA, masa nggak ngambil jurusan IPA sih sedikit pun. Terus yang terakhir aku ngambil fisika. Nah dari 4 jurusan itu aku terimanya di desain interior. Padahal aku dulu tuh sukanya DKV, aku pengennya masuk desain komunikasi visual, tapi ya rezekinya desain interior, ya udah kita jalani aja lah kehidupan jadi mahasiswa desain interior gitu Kak Debbie. Oke. Oh, jadi awal mulanya kayak gitu. Jadi lu tuh dari bulan Desember udah daftar ke Telkom gitu ya. Dan kebetulan keterima juga. Jadi gitu deh. Itu interior tuh pilihan keberapa? Kedua ya? Pilihan pertama. Jadi tuh kayaknya salah nulis. Harusnya kalau pengen masuk DKV DKV-nya yang pertama ya. Tapi ini interior yang pertama. Tapi nggak apa-apa sih, sama-sama desain, cuma beda lingkupnya aja desainnya. Beda semua sih sebenarnya. Oh iya benar. Oke nih, ngomongin awal masuk desain interiornya. Nah di sini gue mau tahu desain interior tuh belajar apa aja sih, Bi? Kalau desain interior itu sebenarnya awal mulanya tuh kita belajar gambar dasar, terus habis itu belajar nirmana. Kalau nirmana itu kayak kepekaan kita terhadap bentuk, warna, sama gradasi. Kalau gambar itu kayak proporsi gambar sama bayangan. Kalau kita udah mulai merancang, belajar studio kayak merancang satu, itu kan udah mulai tuh proporsi ruangannya dilihat. Nah itu kita dilatihnya dari gambar dasar semuanya sama si nirmana. Jadi nirmana itu ada 2, ada dwimatra sama trimatra. Kalau dwimatra ya gitulah penjelasannya. Dwimatra ya kayak bentuk-bentuk, warna, main warna. Kalau trimatranya kita eksplorasi dari material-material gitu Kak Debbie. Oke, sama. Jadi kalau trimatra tuh lebih ke bentuk abstrak mungkin gitu ya singkatnya. Iya. Kalau trimatra tuh lebih ke gambar-gambar abstrak gitu. Iya, bentuk-bentuk abstrak ya kayak lingkaran, titik, lurus gitu deh. Nah, kalau trimatra tuh direalisasikan gitu. 3D-nya lah ya. Kalau kita bilang bahasa desainnya mah 3D-nya lah, bentuk aslinya. Nah selain belajar itu kan belajar dari awal kan, itu semester awal kan. Ya, nah bener. Yang belajar intinya tuh desain interior tuh belajar apa sih, hampir sama kayak arsitektur, maksudnya belajarnya yang ruangan mungkin yang kayak gitu ya. Gue nggak ngerti juga sih kalau desain interior. Kalau desain interior belajar apa? Belajar yang mata kuliah yang intinya kan, kalau tadi kan yang dasarnya.
Kalau Kalau yang intinya. yang maket gitu kan. Bener-bener. Jadi kalau sebenarnya interior sama arsitektur kadang orang suka ketuker sama kedua jurusan itu. Padahal berbeda. Kalau interior tuh lebih mengutamakan di dalam bangunannya, terus tapi nggak dalam bangunan juga, ruang lingkupnya. Bisa kita kayak desain taman, bisa. Tapi itu juga kita kerjasama sama si arsitekturnya. Sebenarnya nggak, kalau masuk interior nggak masalah kok. Kita masih bisa juga kerja bersama. Kita bisa kerja bareng sama si arsitektur, kontraktor apa sama anak teknik sipil pun juga kita masih bisa masuk kok itu ruang lingkupnya. Cuma beda aja kita ngerjainnya apa. Kita paling ngerjainnya mungkin visualisasinya dalam ruangan gimana, suasana pembentuknya gimana. Terus kalau pencahayaannya begini, kita mesti makainya lampunya jenis apa. Terus kontras warnanya gitulah buat di interior sendiri mah. Oke, lighting berarti ya. Lighting, suasana, penghawaannya. Tata ruang gitu ya. Iya, tata ruangnya, lebih tata ruangannya. Ruang sama ruangan beda ya, guys. Iya. Nah, oke. Oh, jadi belajarnya gue rangkum lagi ya. Selain belajar dasarnya dari menggambar dasar, terus trimatra, dwimatra, serta maket, terus lighting, terus tadi apa tata ruang gitu ya. Benar tata ruangnya. Letak maket tuh yang buat rumah. Buat rumah kan ya? Aku tahu. Maket itu jatuhnya kayak kita visualisasinya. Jadi kan kita kan gambar di, misalkan kalau merancang satu kan masih manual tuh pakai kertas kan. Nah itu visual kan, kalau gambar doang kan kita nggak kerasa ruangannya kayak gimana dong. Cuma kalau lihat gambar doang kayak ya udah kita lihat pakai mata kita nggak tahu ukurannya udah pas belum, kan cuma gambar. Nggak cuma gambar sih, salah ya. Kan itu maksudnya hanya tampilannya aja. Nah kalau 3D-nya atau maket itu bisa kita bilang kayak itu, kalau itu visualisasi di kenyataannya, kalau si klien itu ngelihat maket kita, bentuknya kayak gini gitu loh, dari bentuknya, dari gambar dena perspektif, atau terus lantainya divisualisasinya nanti di maketnya 3D-nya jadinya seperti ini loh. Jadi si klien tuh tahu bentuknya kayak gini. Terus kalau misalkan kliennya pengen sedikit revisi, mungkin jadi dia ngerti nantinya bakal mending lebih baik diginiin gitu biasanya. Tapi itu karena tapi itu apa sih, itu mungkin di dunia kerjanya mungkin kita nggak akan bikin maket banget lah. Biasanya nanti tampilannya pakai SketchUp buat apa sih, proyeksi, presentasiin si bangunannya nantinya kayak seperti apa. Mungkin agak ribet sih ya. Jadi kalian mesti coba dulu, nanti belajar dulu ya dari Gamdas sampai ke kelas studio, biar kalian tahu maksud aku tuh seperti apa ya. Oke. Oh jadi maket. Oke. Gambar intinya yang 3D-nya lah ya, yang direalisasikan. Gitu. Kira-kira desain interior tuh mahal nggak sih? Biaya prakteknya tuh mahal nggak? Ya praktek ya, semua jurusan seni pun juga mahal-mahal dong pastinya. Tentu mahal, tapi tergantung, balik lagi ke diri kita masing-masing, kayak buat nyari materialnya seperti apa, terus pinter-pinter lah nyari toko yang kadang kasih diskon. Kalau bisa nawar ya tawar, mungkin nawarnya nggak sampai harganya 100.000, tawarnya sampai 20.000 ya nggak mungkin lah, kasihan juga tokonya. Ya tawarnya ya agak biasa aja nawarnya, ya setidaknya mengurangi pengeluaran kita yang banyak gitu sih. Buat anak desain. Enggak, maksud gue tuh kan ya emang sih desain mahal ya, itu kekurangan desain. Cuman desain interior tuh mahalnya berapa duit sih gitu? Oh, ada sebenarnya ini berbeda orang, berbeda pengeluaran juga ya, tergantung dianya ya. Kalau dari aku sih paling sekitar 1,5 atau kayaknya 1,5 nggak sampai 2 juta banget sih kalau buat awal-awal. Buat semester 1 nggak terlalu banyak sih pengeluaran. Kalau pas semester 3 tuh mungkin hampir mendekati 2 juta, tapi nggak sampai 2 juta banget, karena ya aku pakai sistem meminta dan berbagi lah pada teman lah, jadi nggak terlalu pengeluarannya besar gitu. Kita KDB. Okay. Ya betul. Oke, jadi sekitar hampir 2 juta lah ya gitu ya. Iya. Per semester. Oke. Awal-awal berarti sekitar 1,5 gitu. Kan beli peralatan gambarnya kan kadang tips nih, kalau kalian masih maba tuh jangan, kalau
jangan beli alat gambar kalau belum disuruh sama dosennya. Harus udah disuruh sama dosennya. Kenapa? Soalnya belum tentu semua alat gambar yang kalian beli itu dipakai sama kalian. Jadi kayak sia-sia nantinya, takutnya jadi terbuang. Kan sayang duitnya kan. Yang harusnya buat beli ini malah beli barang yang gak akan kalian pakai di Gamdas ataupun di kelas studio yang lainnya. Makanya kalau buat alat gambar asli itu kalian mesti tanya dulu sama dosennya butuhnya apa, atau kalau kalian nggak sabar pengen beli ya setidaknya kalian beli aja versi gambarnya ya yang 2B 3B gitu, jangan sampai semua dibeli sampai beli rotring. Wah itu mah kalian membuang-buang duit duluan sebelum berperang. Jangan dulu ya guys, itu kalian mesti konsul dulu ke dosen kalau mau beli alat gambar gitu, tipsnya sih itu. Kayaknya itu pengalaman pribadi banget ya. Enggak pengalaman pribadi. Aku beli alat gambar tuh udah pas mulai disuruh sama dosennya. Enggak langsung beli ke toko buku cus pas jurusan sebenarnya enggak langsung beli. Tunggu disuruh dosennya dulu lah. Oh, udah siap. Nah, desain interior ini tuh kan kalau misalkan di desain produk itu kan ada studio gitu namanya, studio desain produk SDP. Nah, kalau desain interior tuh mata kuliah intinya apa sih namanya? Oh, kalau desain interior kita disebutnya merancang ya. Jadi itu merancang ada 5. Jadi merancang 1. Oh, boleh nih spoiler ya. Spoiler apa ya merancangnya? Gitu ngapain? Kalau merancang 1 biasanya apartemen lah ya. Kalau nggak salah kalau merancang 1 bisa diambil di semester 3. Kalau merancang 1 ya, itu nggak bisa diambil kalau di bawah semester 3. Nggak mungkin juga, akan capek buat kalian. Okay. Terus merancang 2-nya di semester 4. Kalau merancang 2-nya itu kita masuknya ke rumah tinggal. Dan kita mesti nyari klien, tapi tergantung dosennya. Kliennya bisa dari dosen, bisa dari kerabat. Oh, merancang 1 juga sama sih nyari klien, tapi tergantung itu kebijakan si dosennya sendiri. Mau bagaimana si karakteristik si kliennya mau seperti apa gitu keinginannya. Terus lanjut lagi merancang 3. Merancang 3, nah ini tuh udah paling berapi-berapinya anak desain interior lah ya dalam mendesain nih. Ini karena kita ngedesainnya jatuhnya retail, pertokoan. Dan itu kalau sulitnya itu biasanya side plan-nya lah ya, mesti waktu semester lalu soalnya kita aku sama teman-teman kelas tuh kita berebut side plan, buru-buruan cepet-cepetan di daerah Bandung kan karena masih online kan, terus bingung kan nggak bisa survei kan, jadi kita cepet-cepetan cari di Google Map kayak kita udah beli sini, tag nggak boleh diambil lagi gitulah. Itu agak PR banget sih pas merancang 3. Sama kita mesti ke survei ke brand, jadi kita udah bawa brand nih di merancang 3, udah mulai bawa brand. Jadi kalian kalau mulai masuk merancang ini kalian harus pede. Kalau misalkan disuruh survei ke tokonya bisa harus ngomong berbaur, kayak wawancara sama kalau bisa sama yang punya tokonya atau yang ngejaga terus, atau yang dia paham banget sama si brand ini ngejual apa aja sih. Terus kalian jangan perhatiin baju, misalkan kalian ke toko baju jangan perhatiin bajunya doang. Kalian perhatiin kayak semuanya. jangan jangan cuma perhatiin doang, di foto juga buat ergonominya. Jadi bisa pas di rumah kalian, kalau kelas aku tuh pakai kelompok kan, jadi aku berbagi sama kelompok aku kayak gini-gini informasinya, jadi kalian enak nanti waktu ngedesain. Jadi jangan lupa difoto ya kalau kalian survei ke tempat apapun, kalau disuruh tugasnya untuk survei, soalnya penting banget tuh data-data kayak gitu, sangat penting banget dalam tugas-tugas studio rancang. Jadi itu merancang 3 kan? Merancang 3. Kalau aku berarti emang kita hanya butuh 1 produk aja, jadi memang harus wawancara, ibaratnya tuh rempah-rempahnya gitu ya. Iya. Kayak ibarat rempah-rempah. Kalau nggak bisa wawancara ya kalian semangat lah ya mencari informasi di web-webnya, semangat soalnya banyak teman-teman aku juga yang nggak bisa ke tempat brandnya tapi harus nyari di internet. Ya itu pinteran kalian aja nyari di webnya seperti apa. Terus selanjutnya 4 ya. 4 nih lebih puncaknya, kayaknya lebih hampir puncaknya merancang 5. Nih kalau merancang 4 jadi inget kemarin bikin restoran. Jadi tuh waktu itu aku kebetulan bikin restoran Sunda. Jadi karena lagi pandemi juga kan, kemarin zona merah banget. Jadi ya aku nggak bisa survei ke sana. Otomatis ya nyarinya di internet, belajar ngasih tahu gitu loh. Nyari tahu tentang restorannya seperti apa, dia jual apa. Jadi di merancang 4 ini kayak lebih kita mesti tahu kita tuh ngambil restoran jenis apa. Jadi tuh restorannya terbagi kayak jadi 2. Jadi restoran internasional sama restoran dalam negeri, atau kita bisa sebutnya Nusantara. Jadi itu dibagi 2 kayak gitu.
Nah, itu kalian mesti tahu jenis makanannya apa, minumannya apa, dan kebudayaannya seperti apa. Itu sangat penting banget sih buat ngedesain. Terus cara mereka ngambil makanan seperti apa, tata dapurnya seperti apa. Itu kalau tata dapur agak PR sih sebenarnya. Soalnya kan setiap restoran berbeda-beda. Jadi itu bakal jadi PR banget sih. Jadi kalian mesti rajin-rajin nonton YouTube untuk seputar dapur itu buat di Merancang 4. Kalau Merancang 3 kalau Merancang 3 kalian milih restoran juga kayak tempat makan, nggak bisa sebut namanya ya, nggak usah sebut brandnya ya. Pokoknya tempat makan misalkan makan mie, kalian setidaknya juga nyari tahu juga di YouTube. Itu kalian pinter-pinter cari YouTube yang channelnya benar-benar bermanfaat buat kalian kerjain tugas studio gitu Kak Debbie. Oh yang terakhir ada pertanyaan tapi lanjut dulu aja di Merancang 5. Oh ya, Merancang 5. Oh ya, Merancang 5 itu merancang hampir finalnya mendekati TA. Jadi itu aku sih belum nyoba belajar Merancang 5 ya. Aku cuma dengar dari beberapa informasi aja sih. Merancang 5 itu lebih PR daripada merancang sebelum-sebelumnya karena luasan hektarnya lebih besar. Kalau nggak salah. Iya. Itu suaranya kurang kedengaran Kak Debbie. Merancang 5 lebih besar karena dia termasuk public space. Jadi cakupan lingkungannya lebih besar dan katanya kalau Merancang 5-nya oke, kalau nggak salah sih, tapi dibenerin aja kalau salah ya, bisa dibawa sampai TA, jadi bisa diterusin ke TA gitu Kak Debbie. Berarti sama. Jadi ya seperti itulah, dan PR-nya lagi kita mesti survei lagi, wawancara lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar public space itu. Gak cuma satu orang, mungkin lebih banyak dari, terus gak surveinya gak wawancara doang, paling bikin responsi gitu lah. Gitu Kak Debbie. Oke, jadi sama sih sebenarnya, hampir sama kayak desain produk. Jadi intinya mungkin desain ini tuh kita lebih cari masalah, terus mengatasi masalah juga. Benar, betul. Tiba-tiba kita cari juga solusinya buat nyelesain masalah ini, cuman dalam bentuk desain. Kalau gue kan desain produk, kalau lu mungkin desain ruangan gitu ya. Iya benar. Nah tadi ngomongin masalah YouTube, biasanya lu nonton channel YouTube apa sih buat desain interior? Siapa gitu namanya, boleh disebutin nggak apa-apa buat teman-teman yang lain gitu kan, nyari YouTube siapa tuh biasanya, atau misalkan searching apa gitu biasanya? Nggak bisa sih kalau nyebutin namanya siapa, soalnya aku tuh agak random banget kalau nyari-nyari video tentang desain interior gitu. Biasanya searchingnya aja dulu, searching apa keywordnya deh. Keywordnya biasanya aku kalau nyari, buat kemarin kan bikin restoran Sunda, biasanya aku nyarinya kayak seputar kebudayaan Sunda seperti apa, terus mereka makanannya tuh apa aja sih yang dijualin. Nah kan waktu itu aku juga bawa brand makanan, nah, aku juga nyari nama si brand itu tuh ada di mana aja sih lokasinya, terus setiap lokasi brand itu tuh dia konsep restorannya seperti apa, dicari desain interiornya seperti apa. Nah dari situ digabung-gabungin jadi satu kesatuan desain yang baru, jadi nyiptain buat membantu kita dalam perancangan untuk restoran gitu sih Kak Debbie biasanya. Jadi mungkin keywordnya itu sesuai dengan kita tugas kali ya, sesuai dengan tugas yang dibutuhkan. Benar-benar. Kalau misalkan apartemen ya cari aja misalkan gambar apartemen kayak gitu mungkin ya, gitu kan? Kalau apartemen sendiri paling nyarinya kayak desain apartemen saat ini, biasanya seperti itu. Paling nanti dikasih listnya, paling keluarnya kayak room tour, biasanya room tour artis. Jadi kalian kalau baru merancang satu, ya kalian rajin-rajin lihat room tour artis yang kamar-kamar, desain kamar apartemen, biasanya tuh sangat membantu banget lah buat kalian. Jadi kalian stuck dalam ngedesain, kalian lihat lagi YouTube atau lihat Pinterest. Itu sangat membantu banget, kedua elemen itu sangat membantu dalam mendesain lah ya. Oke, ini udah terkait mata kuliah nih. Nah sekarang gue mau ngomongin tentang pameran. Kemarin kan desain interior baru pameran dan karya lu juga dipajang, selamat ya. Makasih. Jadi sistem pameran di desain interior tuh kayak gimana? Misalkan dipilih sama dosen nih yang terbaik, atau misalkan mahasiswanya tuh bisa mengajukan gitu, gimana? Kalau untuk konsep pamerannya ini kita mengajukan kayak, Pak ini kalau online kayaknya biasanya kemarin sih dikasihnya kayak responsi gitu, jadi kita ngisi buat ngedaftarin karya kita seperti apa, kayak itu karyanya namanya apa, di tahun berapa bikinnya, sama dosen pengampunya siapa. Terus mungkin kalau di tahun aku sih, kalau pas 2018 aku jadi panitia 2018 beranda 2020 biasanya dipilih sama si dosennya yang menurutnya baik atau bagus buat dicontoh
kasih contoh buat adik-adiknya atau buat masyarakat mungkin dipajang, tapi kalau buat tahun sekarang sih kurang tahu, mungkin ya semuanya dipajang, tapi kalau ada yang kekurangan biasanya nanti si panitianya pun akan ngontakin kita kayak kak misalkan kak kurang nih lembar kerjanya, iya karyanya kurang nih, tambahin lagi dong, kayak lengkapin sedikit gitu mungkin ya. Soalnya kemarin juga aku juga dicek sama adik tingkat aku yang angkatan 19 suruh masukin SketchUp-nya karena kurang SketchUp. Itu sih Kak Debi buat sistem buat naruh karyanya. Oke, jadi untuk pameran mungkin si mahasiswa bisa mengajukan juga gitu ya. Bener, terus bisa dipilih sama dosen atau panitianya mungkin kayak gitu. Ya bisa juga sih itu mah. Nggak, soalnya sistem yang di jurusan gue kan dipilih sama dosen gitu, maksudnya jahat sih ya. Kita nyadar kalau nggak terpilih berarti kayak kita apa gitu. Positive thinking aja mungkin ya, itu buat jadi nanti pembelajaran buat yang lain kayak harusnya kayak gini yang ngedesain tuh, jangan asal-asalan, jadi biar lebih baik lagi. Betul. Iya betul. Gini terkait kerja praktek deh. Nah dulu kan DI kerja praktek bukan namanya? Kerja profesi. Kerja profesi, oke. Untuk DI yang kerja profesinya itu masuknya di perusahaan apa sih? Pengalaman lu aja deh boleh. Maksudnya misalkan di konsultan kah, apa studio kah, apa misalkan PT kah, kantor atau CV gitu. Ya sebenarnya bisa masuk kemana saja, bisa masuk CV, PT. Ada kok teman aku masuk PT, studio juga bisa. Kalau konstruksi belum pernah sih dengar sih, tapi kayaknya bisa juga. Asalkan dia ngebuka pekerjaan buat seorang si interior itu buat magang. Kalau dia buka, ya mungkin bakal di apply sama si perusahaan tersebut. Gitu Kak Debi. Okay. Kalau berarti tahun lalu kan lu magang apa tahun ini? Tahun ini, pokoknya selama ada interiornya bisa masuk. Iya, pokoknya selama ada bisa masuk interiornya, itu kita bisa daftar gitu Kak Debi. Kalau kata si bilangnya, kalau kata koordinator magangnya bisa bilangnya kayak gitu sih. Nah berarti lu waktu magang tuh masuk di apa? Di CV, PT, studio atau konsultan? Studio, kebetulan studio dosen. Oke, the power of dosen ya. Enggak dong, enggak juga, usaha juga sih itu. Itu juga daftarnya sebenarnya keterima juga di apply 2 perusahaan, si studio dosen aku sama 1 perusahaan Jakarta. Tapi yang di Jakarta kayak gak keterima karena pas dites tuh kayak kurang cepet ngasih ngumpulin ke itunya. Jadi tuh kalau tips juga sini. Jadi kalau magang tuh atau kita sebutnya kerja profesi, gak semua perusahaan desain interior atau kontraktor atau CV atau PT bisa nerima kita dari portofolio doang. Kadang ada yang dites. Ditesnya tuh biasanya ngedesain, ngerender, bikin denah, dan dalam waktu yang gak lama, hanya sebentar, paling 3 jam 4 jam lah buat kayak bikin denah. Enggak, itu tergantung dia bikin apa Kak. Jadi tergantung dia misalkan bikin ruang tamu, mungkin dikasih waktunya 3 jam. Kalau dia bikin desain restoran mungkin bisa 5 jam karena kan materialnya tuh agak banyak. Terus agak banyak juga sih furniturnya. Jadi mungkin tergantung apa yang kita dites di sana gitu Pak Debi. Enggak, soalnya teman gue juga kan ada yang dulu nih kayak mulai dari psikotes atau interview, dan nanti dia datang surat gitu, terus nggak lolos. Gitu ya. Ya benar. Nah oke, sebenarnya ini pertanyaan paling inti sih dari semua inti. Masuk desain interior bisa gambar nggak nih? Soalnya gue kan banyak yang nanya gitu kayak masuk desain produk tuh harus bisa gambar nggak? Harus bisa gambar. Kalau gue kan nggak harus sebenarnya. Nah kalau desain interior harus bisa gambar nggak sih? Itu pertanyaan agak sulit sih, tapi ya sebenarnya bisa dijawab. Jadi itu sebenarnya desain interior itu harus bisa gambar. Sebenarnya nggak salah, nggak bisa gambar pun sebenarnya nggak salah. Jadi itu sebenarnya kalau nggak bisa gambar pun kalian bisa belajar, asal jangan malas aja belajar terus nge-improve. Soalnya kalau kalian malas dan nggak mau nge-improve, kalian nggak akan berkembang kalau buat gambar desain, terus nggak akan bertahan lama. Terus ini berarti kalau yang nggak bisa gambar tuh bisa masuk gitu, Mang? Oh bisa aja bisa masuk ke desain interior. Dulu juga aku juga nggak bisa gambar banget kok. Aku dulu gambarnya cuma gambar orang, basicnya cuma gambar visual orang, manga, nggak bisa ruangan, nggak tahu perspektif tuh gimana sih. Kayak dulu tuh waktu nyoba perspektif, pusing, nggak ngerti apaan sih ini, titik-titiknya banyak banget, pusing, banyak garis. Jadi nggak selamanya orang nggak bisa gambar tuh nggak bisa masuk desain. Semua orang bisa nyoba
bisa nyoba ke desain asalkan mereka mau belajar dan berusaha. Itu aja sih kuncinya. Oke, berarti untuk para camaba-camaba ini yang nggak bisa gambar tuh jangan khawatir gitu ya mau masuk interior, karena nanti juga bakal bisa kan pada akhirnya. Bener bakal diajarin kok, gak usah panik dan gak usah khawatir. Dulu juga aku bener-bener jujur deh ya, jujurly kalau gak percaya aku kasih lihat dan nilai-nilai aku. Kalau kalian gak percaya bisa DM aku di IG aku nanti, di Kak Debbie kasih tahu aja. Dulu tuh gambar aku tuh hancur, kalau bisa dikata kayak gak cocok buat dinilai lah. Tapi lama-kelamaan lambat laun kayak oh udah mendingan, oh gambarnya udah jadi kayak gini, oh lumayan lah, nggak kayak waktu maba. Sebenarnya kuncinya juga selain berusaha dan improve tuh kalian mesti percaya diri. Jadi jangan lihat lirik kanan lirik kiri. Kalau teman kalian bagus ya jangan diliatin lah, kalian nanti bakal kecewa kayak ya kok mereka bagus kok gue enggak. Ini pengalaman pribadi soalnya ya. Kayak soalnya aku masuk kelas yang dimana orang-orang udah wah jago gambar semuanya, ya Allah aku gak bisa gambar, pusing banget, kayak kok susah banget sih desain ini. Itu sesuatu kesalahan sih sebenarnya, nggak boleh kayak gitu. Kalian tuh harus pede, bener-bener pede, walaupun sulit tuh tetap pede. Oke. Oh berarti nggak usah bisa gambar juga nggak apa-apa, karena kan nanti juga belajar yang tadi ya, harus berusaha. Mungkin kalau untuk kita melihat gambar-gambar orang itu tergantung orang. Kalau orangnya yang panasan dia bakal tertarik gitu. Makanya kan ada teman gue misalkan dia tuh selalu bilang dia lihat karya-karya di kelas lu dong, misalkan kan gue juga orangnya panasan ya, kalau lihat wah dia karyanya bagus banget terus gini gitu panas gitu nggak mau lihat. Nah, tapi ada di sisi lainnya, kalau lu misalkan lihat dari karya orang banyak orang banyak gitu, pertama bisa nambah ide juga, kedua tuh bisa kita contek juga hasilnya, maksudnya nggak disamain gitu. Oh referensi maksudnya. Ya meskipun misalkan kita bisa dicontek dikit gitu. Dengan gue yang lihat karya orang ya, karena kalau gue juga enggak, gue panasan orangnya. Jadi orang ini kok dia bisa gitu kayak gitu. Oh iya, kalau untuk masuk desain semua desain sih sebenarnya nggak boleh ngelakuin kesalahan ini sih, nggak boleh namanya ngejiplak. Itu jiplak tuh nggak boleh ya, guys, itu nggak boleh ngejiplak. Kayak dilihat terus diganti dikit kan itu recycle kan? Iya, pembaruan desain. Tapi kalau kayak gitu masih boleh, tapi kalau buat ngejiplak seluruh itu nggak boleh. Itu nanti masuk dari hak cipta karya orang, itu kan kasihan, mereka udah capek-capek bikin, masa kalian contekin dari awal sampai akhir? Ya itu nggak boleh ya. Dan nggak ada motif. Oke. Pokoknya kalau misalkan biasanya sih kalau dosen gue tuh kalau orang yang ngejiplak ya, mereka tuh bisa tahu kayak ini karyanya udah ada deh kayak gitu, biasanya dosen tuh tahu gitu. Kalau kayak ini kayaknya ada deh. Yaudah kayak untuk kuliah kayaknya udah deh ngomongin segitu. Nah untuk peluang kerjanya gimana nih desain interior menurut Bianca yang semester akhir yang sebentar lagi katanya mau TA kan? Sebentar lagi. Jangan gitu dong Kak Dewi, jadi deg-degan nih ya. Peluangnya gimana? Peluang kerja desain interior tuh gimana? Ini kita ngelihat secara universal aja ya. Peluang kerja untuk desain interior sebenarnya bisa dibilang 50-50 lah ya, karena pandemi sekarang tuh. Terus persaingannya mungkin lebih gencar banget, karena kita juga saingan juga sama anak-anak arsitek juga, lulusan arsitek. Kadang soalnya sekarang tuh kalau nggak salah arsitek pun bisa ngambil lahan pekerjaan desain interior loh. Jadi ya kalian tuh mesti sekreatif mungkin, terus serajin mungkin, dan jangan menyerah kalau buat apply ke perusahaan. Karena perusahaan juga banyak kualifikasi buat di seorang desainernya atau drafternya itu tinggi banget dan harus punya pengalaman. Walaupun fresh graduate itu diterima, tapi itu kalian tuh apa sih bilangnya, fresh graduate tuh diterima, tapi kalian mesti ya bener-bener nunjukin kalau kalian tuh bisa, kalian tuh layak buat kerja di sana. Itu sih kuncinya ya. Tapi kalau kalian mau buka usaha sendiri pun juga bisa sebenarnya. Soalnya aku juga punya teman-teman aku yang udah mulai buka usaha ngedesain interior, bikin perusahaan studio sendiri lah, walaupun kecil-kecilan. Itu setidaknya effort lah buat mereka lah, buat lebih ada pengalaman dalam merancang suatu ruangan. Jadi nanti pengalaman mereka nanti kerja pun juga semakin banyak sih menurut aku. Gitu Kak Debbie. Oke, jadi 50-50-nya itu gimana? Tadi belum jelas. Ya 50-50-nya ya 50% bisa keterima, bisa dapat pekerjaan, 50% nggak bisa dapat pekerjaan. Karena tergantung diri kita sendiri aja lah. Kalau buat lulusan desain itu, soalnya semua desain pun juga sama seperti itu kayaknya. Bisa mungkin dapat pekerjaan, bisa bekerja di tempat yang sesuai jurusan dia, bisa juga yang nggak sesuai jurusan dia. Gitu Kak Debbie, kita lihat realitanya aja sih buat sekarang mah. Gitu Kak Debbie, menurut pengalamannya aku sering dengar dari orang-orang yang udah lulus.
mungkin aku rangkum kayak gini 50-50-nya, mungkin ada yang bisa langsung gampang dapat kerja, ada yang nunda gitu ya. Iya, benar-benar. Ya itu untuk penjelasan di zaman universal sebelum ada corona. Iya benar. Ya kalau misalkan di zaman corona kayak gini tuh kayaknya semua susah. Iya, susah banget. Di dalam tuh benar banget. Kita harus menjaga perkataan di sini ya, jangan sampai ada yang menyinggung. Ya maaf ya kalau ada salah kata gitu, astagfirullah, maafin aku ya. Kalau merasa salah bisa di komen. Soalnya aku jujur aja ngomongnya. Soalnya aku ngomongnya jujur aja, soalnya gak ada yang perlu ditutupi, soalnya biar kalian tahu. Iya benar-benar biar harus memilih juga. Nah kan sekarang udah semester 6 kan? 7. Nah semester 7 tuh mata kuliahnya banyak nggak? Jadi itu sebenarnya banyak, tapi itu udah aku cicil dari masuk. Dari tarik kan? Iya, ya aku tarik dari semester berapa ya, 3 kayaknya, apa 4 gitu. Udah mulai ngambil semester atas yang udah bisa aku ambil. Oh ya, jadi kalian kalau ngambil semester atas, lihat-lihat dulu ngambil mata kuliah apa, jangan semua diborong ya. Kalian ambis boleh, tapi ya sayangilah diri kalian sendiri. Karena kelas studio pun juga berat, capek. Kalau kalian ngambilnya kebanyakan ya kasihan badan kalian. Oke, paham. Jadi intinya jangan sok-sokan aja. Lulus masih sama kok 4 tahun gitu ya. Bener, masih 4 tahun. Sama aja 4 tahun. Cuma bedanya pas di akhir kayak udah tenang, kayak tinggal beberapa. Kebetulan semester ini 15 SKS sih, karena udah diborong waktu semester bawah. Tapi sedikit-sedikit, gak langsung semua diambil. Gitu Kak Debi. Oh, mengenai tarik-menarik mata kuliah ke bawah, yang di bawah nih, itu tuh harus ada IPK-nya nggak di desain interior? Misalkan minimal IPK 3,5 baru bisa narik, atau minimal IPK 3 gitu. Biasanya gimana desain interior? Kalau desain interior sendiri biasanya dari IPS-nya. Tapi ini balik lagi kebijakan dari wali dosen kalian. Kalau dari wali dosen aku, biasanya dari IPS-nya. Kalau selama IPS-nya masih mencapai. IPS aku kemarin 3. Apa? Minimal 3. Oh, minimal nariknya. Minimal narik. Minimal ngambilnya maksudnya? Enggak, ya maksudnya kan kayak di jurusan gue nih kan kadang ada di si dosen walinya minimal bisa ngambil mata kuliah atas tuh, maksud gue tuh kayak gini kan, kayak di jurusan gue tuh kalau mau narik atas IPK-nya misalkan harus 3,5 baru bisa narik atas, atau 3,35 baru bisa narik atas, di bawah itu nggak bisa. Nah kalau di desain interior tuh minimal IPK-nya berapa sih supaya bisa ngambil mata kuliah atas dicicil kayak lu gitu? Ada batas IPK-nya nggak? Misalkan IPK-nya 3 minimal deh gitu. Gak ada batas IPK-nya sih sebenarnya, tapi emang beneran tergantung dari kebijakan si Waldosnya. Kalau dari Waldos gue lihatnya dari IPS. Kalau IPS-nya apa sih? Kalau semester sekarang 3,64, kalau semester lalu 3,9 kalau nggak salah. Soalnya setiap minimal ngambil ya, bukan IPK lu, maksudnya itu minimal IPS ya. Oh jadi yang 3,9 baru bisa ngambil, berarti di bawah 3,9 gak bisa narik mata kuliah gitu? Gak bisa Kak Debi, itu IPS-nya. Soalnya aku suka ngeliatin IPS-nya dibandingkan IPK. Soalnya IPK-nya juga gak bagus-bagus banget kok, biasa aja. Bahasanya sama aja, cuman IPS itu kan sementara. Gue biasanya IPS semester IPK. Iya tapi ada kalau apa? Rank-nya tinggi banget ya. Jadi minimal 3,9 baru bisa ngambil atas. Jadi yang 3,5 gimana sih bilangnya? 3,09 waktu semester lalu. Tapi pokoknya setiap next semester akan bakal berubah terus Kak si IPS-nya. Jadi gua bukan ngomongin IP-nya, IPS-nya. Iya, bukan ngomongin IPS-nya, maksudnya minimal bisa ngambil mata kuliah di atas tuh IPS-nya tuh minimalnya kan kayak gue nih, angkatan gue ya. Jurusan gue tuh IPK-nya 3,5 bisa ngambil, tapi di bawah IPK 3,5 nggak bisa narik mata kuliah dari atas gitu. Jadi gue bukan nanyain IPK lu, bukan nanyain IPS lu, nanyain IPS-nya mata kuliah gitu, bisa narik misalkan narik atas yang atas. Kayak simpelnya aja lah, pada dipotong aja ya Kak ini. Untuk tadi kita nggak briefing siang ini. maaf. Untuk IPS-nya kalau buat ngambil matkul atas setiap semester minimalnya tuh 3. Kalau 3. Dia IPS-nya 3.09. Ada belakangnya, nggak 3 pas. Nggak 3. IPK lu? Enggak, itu IPS-nya. Untuk IPS-nya, kalau IPK gue nggak segitu. Maksudnya itu IPS lu atau IPS dari mata kuliah minimal pengambilan? IPS minimal mata kuliah pengambilan. Oh oke. Berarti di 3 ya? 3 hampir 3,1 berarti? Iya, itu
pokoknya tapi setiap semester juga bakal berubah kalau nggak salah, soalnya kemarin juga berubah lagi pas gue naik semester 7 sekarang nih. IPS buat ngambil matkul atas itu 3 kok IPK lagi salah, IPS-nya 3,64 apa 69 gitu. Pokoknya setiap semester kayaknya naik deh, soalnya emang bakal berubah gitu, dan kebetulan selalu ngepas di situ jadinya bisa ngambil matkul atas. Dan tapi semester ini tuh gue nggak ngambil matkul atas lagi, tinggal iya, tapi gue ngambil matkul bawah karena ada perubahan kurikulum. Jadi gue ngambil matkul bawah buat ngisi kelulusan gue. Kan kelulusan sekarang karena berubah perubahan SKS dan perubahan mata kuliah baru. Banyak mata kuliah baru lah, lu harus nyobain lagi jadi mahasiswa Telkom kan, Devi. Banyak mata kuliah baru soalnya. Mata kuliah? Ada Hey itu mata kuliah dari universitas kayak pembentukan karakter. Gue nggak tahu sih singkatnya. Iya nggak tahu itu, pokoknya itu mata kuliah baru. Jadi waktu gue semester 5 apa semester 4 dijelasin gitu ada perubahan kurikulum. Mungkin karena makanya bahaya banget ya, tengah-tengah gue udah mau deket-deket semester 8 ada kurikulum baru. Bener-bener. Terus ada budaya Nusantara. Okay. Oh, kalau budaya Nusantara gue ada. Nah itu di jurusan gue tuh nggak ada, jadi itu gue harus ngambil, dan itu di semester 1. Otomatis gue, tapi semester sekarang dibukain lah sama dosen-dosen, kayaknya karena rapat sih, dibukain kelas-kelas buat si budaya Nusantara itu sama si pembentuk karakternya. Jadi ya kita nggak gabung banget sama maba lah. Soalnya kalau mau gabung sama maba kasihan, mabanya nggak dapat kelas. Iya nggak sih? Bener banget. Oh berarti lu sekarang baru nambah yang baru tuh, berarti baru ngambil sekarang? Baru ngambil sekarang. Bener baru. PR banget ya. Harusnya udah hampir dikit lagi. Tapi nggak apa-apa sih. Ini nggak sebanyak sama semester kemarin. Kalau kemarin kan gue ngambil SKS-nya 23. Dikit lagi 24 ya. Sekarang 15. Jadi aman. Ya, udah gabut lah, nanti pasti bakal ada momen aduh gila gabut gitu, kayak pasti nanti kerasa lah mau diceritain. Gak gabut sih bisa dibilang, soalnya masih ada merancang 5. Masih ada deket the final merancang. Kalau dulu tuh merancang dan apa-apa, nah kalau sekarang pasti merancang aja gitu. Iya, tinggal merancang aja. Tapi PR-nya pas kalau di sini tuh kalau nggak salah, kalau dari wali dosen gue, aku sih dari untuk penelitian sama seminar, ada seminar juga ya dosen Kak Debbie. Nah itu PR banget katanya sih, agak sulit, tapi ya sudah kita jalani saja karena berhubung tidak berat banget lah. Masa udah biasa lewatin SKS ya banyak, SKS segini doang mau ngeluh tidak. Iya, bener udah setahun lagi juga. Iya, udah kerasa. Jangan lupa datang ya ke wisuda gue. Kalau nggak corona. Oh iya, ini kalau biaya kan lu online berapa tahun, setahun ya? Wah, ini udah online-nya tuh udah hampir 2 tahun loh. Tahun kedua gue. Duit nggak? Oh, pengeluaran buat nisan ya? Selama corona pandemi yang online nih. Kan yang tadi tuh yang nggak online gitu. Kalau online nggak terlalu ngeluarin banyak duit sih. Paling PR-nya paling buat scanning aja, karena kan buat asistensi atau kalau asistensi biasanya di foto pakai HP, itu nggak ngeluarin duit ya, gratis loh. Kalau pas UAS tuh, karena kadang kan kalau di foto kan hasilnya nggak bagus tuh kameranya, nah dibawalah ke tukang fotokopi buat di scanning. Itu yang ngeluarin duitnya. Sama buat scanning kertas yang ada kopnya, kan pasti aku yakin 100% kalian pasti kalau ngerjain gambar manual malas bikin kop. Pasti. Gak percaya kalau kalian rajin bikin kop, kalau kalian udah tengah-tengah mau deket-deket UAS pasti capek. Bener capek. Nah, solusinya kan ngeprint kop kan. Itu juga keluarin duit karena mahal. Semakin besar ukuran kertasnya semakin mahal juga korinnya. Apalagi bukan fotokopi langganan kan. Belum tentu juga dapat diskon. Nah, itu lumayan sih. Tapi nggak sampai berjuta-juta, paling cuma sampai 200, 300 lah buat semuanya sampai scan. Standar gitu. Masih standar. Yaudah ini pertanyaan terakhir deh, suka dukanya belum, lupa. Suka duka ya, dari suka apa duka dulu nih? Duka dulu, dari duka. Oh duka dulu ya. Kalau duka di Centurion sendiri biasanya jam tidurnya agak rusak. Nggak harus, apa sih kata harusnya, jam tidurnya agak kurang. Orang-orang normal tidur 8 jam, kita tidur cuma 2 jam 3 jam. Kadang nggak tidur buat kelas doang, iya kan. Tapi ada sih beberapa teman langsung
karena bergadang ya dia nggak kelas, ya ngabisin jatah skip aja lah. Tapi jangan kalian kalau masih baru-baru ya jangan ngabisin banget sampai habis ya. Itu sayang loh, kalian terulang, sayang banget sama waktu kuliah kalian yang harusnya 4 tahun jadi 5 tahun. Jangan ya guys. Ya, jangan. Pokoknya tuh kan jatah skipnya 3. Nah biasanya kalau gue tuh dimanfaatin pas di detik-detik mau UAS. Bener sama lagi itu kan. Ya buat dipakai tidur, kalau nggak dipakai tidur ya dipakai belanja. Oh iya. Kurang. Bener. Oh tapi kalau di kelas merancang gua, kelas studio merancang, jatah skipnya tuh nggak 3. Jatah skipnya tuh kalau nggak salah 5 apa 4 gitu. Nah, agak banyak karena SKS-nya banyak. SKS-nya 5. Kalau SKS 5 ya kalau nggak salah jatah skipnya nggak 3 doang. Pasti ada lebih, soalnya mungkin kesulitan apa atau lagi apa urgent gitu. Kalau nggak salah jatah skipnya agak 3. Kalau 5 SKS. 5 SKS tetap 3. Jahat ya. Beda jurusan atau tergantung kebijakan. Ya udah berarti kita tuh nggak bisa tidur seminggu, palingnya bisa berapa hari lah tidurnya. Iya, nggak bisa tidur. Karena kan emang si jam tidurnya udah berubah, kayak misalkan kita nggak ada kerjaan, tapi jam 2 masih belum tidur gitu ya nggak sih? Iya, biasanya tuh yang kayak begitu, biasanya yang ngerjainnya deadline. Deadliners, orang-orang ngerjainnya hamin jauh-jauh, nggak sampai hamin deket-deket, ini mah ngerjainnya hamin 2, hamin 3. Nah itu nggak boleh ya guys, sangat tidak boleh kalau kalian nggak suka bergadang. Harus ngerjainnya ya baru disuruh ya dikerjain, nyicil lah minimal. Kalau kalian males, jangan males banget ya, jangan kayak saya contoh yang tidak baik. Oh dukanya yang kedua tadi kita jelasin Kak Devi apa? Mahal, kan? Iya mahal. Lumayan lah pengeluaran kalian. Jadi kalau sebulan kalau misalkan lagi offline ya kalian bakal berhemat sekali buat makan, buat bensin, buat kebutuhan gitulah. Triknya mah mencari diskon. Anak bisa juga dididik untuk menghargai uang. Sangat menghargai uang, menghargai karya, sangat dididik buat itu sih, sangat dididik sekali itu. Oke. Terus sekarang sukanya. Padahal masih banyak sih dukanya. Masih ada. Apa lagi? Oh dukanya ini ada lagi kalau kalian bikin karya terus ditolak dosen. Alasannya nggak rasional karya kalian. Itu duka banget. Sangat duka banget, dan kalian harus revisi lagi dari awal. Itu sangat duka sekali. Pengalaman soalnya. Gambar ya. Beneran. Sangat mepet. Iya, belum. Aduh, ngerasain sih. Gue berada di posisi itu, pernah ngerasain. Dan terakhir kalau kalian bikin furnitur kan, jadi desain interior itu ada bikin mebel, hampir sama lah kayak desain produk. Cuma mebelnya tuh kalau kita bisa desain dibawanya ke tukang kayu. Nah ini permasalahannya, si tukang kayunya kadang suka jauh dari kata miskomunikasi bisa dibilang. Dia punya prinsip sendiri gitu. Bener, gak mau sulit. Jadi karya kita yang bentuknya begini malah bentuknya sebaliknya. Gitu. Jadi pintar-pintar pilih tukang kayu yang udah worth it, bukan karena murah ataupun karena mahal dia bagus. Kalian lihat dipajang di depan sono, di tukang kayunya bagus, jangan percaya banget. Kadang kalau dibilang bagus ya bagus, tapi kalau buat ngerjain tugas kalian jelek hasilnya, terus dinilai sama dosen jelek, ya buat apa? Mending ganti tukang kayu, cari lagi. Itu sih dukanya. Iya benar. Sukanya apa nih? Sukanya itu kalau lagi dipuji sama dosen tuh suka banget. Aduh, haus sama pujian ya. Enggak sih, semua orang pasti suka banget kalau dipuji sama dosen, kayak kerja kalian bagus, karya kalian bagus, gak ada kesalahan atau gak ada revisi. Itu paling suka banget sih. Soalnya jadi pekerjaan kalian berkurang sedikit demi sedikit kalau gak ada revisi. Jadi kalian bisa ngerjain step selanjutnya. Jadi teman-teman kalian masih di belakang, kalian bisa ngerjain step selanjutnya gitu loh, karena sukanya gak direvisi tuh. Ya, enggak, terus kayak misalkan tiba-tiba kita punya karya aja gitu, kayak hasil Debbie karya Bianca gitu, kayak bangga aja gitu. Oh iya, itu juga suka. Jadi kalian bisa nyiptain karya apapun yang kalian pikirkan gitu loh. Kayak orang-orang mikir kalian tuh dulu tuh bukan siapa-siapa, pas masuk desain, kalian nyiptain karya seni. Itu suatu kebanggaan buat diri sendiri loh. Apalagi sampai orang-orang tahu, apalagi kalau kalian punya gebetan tahu. Kalian seorang seniman, desainer, wah seneng banget. Bukannya naik. Aduh, ketahuan ya Kak Dewi.
Gue soalnya kalau ngomongin itu nanti beda alur. Oh iya, sukanya lagi kalau misalkan nggak direvisi, otomatis jam tidur kalian jadi aman. Nah, itu sukanya. Suka Pikiran juga mengurangi mumet kepala. bener. Oh iya, sama kan di sebenarnya kan atau semua jurusan seni kan pasti suka jalan-jalan, suruh explore jalan-jalan. Nah, itu sukanya juga kalian jadi kayak bisa refreshing walaupun sambil nyari ide, kalian refreshing lah. Intinya sering-sering jalan. Gitu ya, jadi tahu tempat di mana-mana gitu, menyelam sambil minum air. Bener. Menyelam sambil mencari apa sih bilangnya? Apa sih? Have time, apa sih? Me time. Bilangnya me time ya. Udah sih. Nih, untuk pembukaannya udah. Masih ada lagi. Oke. Nah, untuk pembahasan desain interior kayaknya udah beres. Cuman ada pesan gak nih dari lu yang mahasiswa desain interior angkatan akhir gitu. Pesan untuk mungkin maba, untuk sama ya, untuk penonton di sini tuh ada pesan nggak untuk atau masukan gitu atau ada saran, silakan. Kalau pesan sih gimana ya? Jadi malu. Ya. Kalau pesan sih menurut aku kalau kalian udah nentuin masuk di interior ya kalian setidaknya berusaha lah sampai akhir gitu loh. Jangan berhenti tengah-tengah atau kalian kecewa karena kalian nggak bisa nyelesain suatu pekerjaan atau kalian merasa kan kadang ada terpuruk ya kalian pas dosen udah revisi banyak, udah mau UAS, udah bingung, apa sih lagi bokeh, gak punya duit juga, bilangnya lagi akhir bulan lah ya. Itu kalian jangan sedih karena semuanya itu pasti banyak jalan loh, ada jalan sendiri. Terus buat kalian yang mahasiswa mau semester 6 tahun depan ya mau magang, kalian tuh jangan nyerah juga nyari-nyari perusahaan buat kalian magang. Okay. Soalnya pasti banyak yang terima kok. Tapi kalau pahit-pahit yang nggak dapat, sebenarnya kalian juga bisa ikut penelitian dosen kok. Ada pilihannya juga itu. Jadi kalau kalian nggak ikut magang ke perusahaan studio itu bukan berarti kalian gagal. Nggak gagal kok. Itu emang belum waktunya aja. Nanti pasti kalau ada waktunya kalian bisa nunjukin kalau kalian tuh punya bakat, bisa nunjuk ke orang-orang gitu lah. Itu sih pesannya. Berjuang, nikmatin prosesnya. Bener. Bakal indah waktunya gitu. Kalau pusing, stres, tidur aja lah, mendingan capek daripada kebanyakan pikiran kan nanti sakit. Kalau sakit, keluarga cemas, khawatir. Bener. Nanti pada sedih teman-temannya. Mendingan dibawa santai aja sih. Soalnya, kalau kalian gak lulus di suatu matkul juga jangan anggap kalian tuh gagal. Habis itu kalian dianggap bodoh sama teman-teman kalian. Enggak ada yang bodoh sebenarnya itu. Itu tuh hanya prosesnya aja berbeda kan. Setiap orang jalan menuju garis finish itu kan berbeda kan. Jadinya betul. Kalian jangan merasa kalian tuh gagal banget kalau udah gak lulus. Ya nggak sih Kak Debbie? Ya betul banget. Pesannya mantep banget emang nih. Mahasiswa tingkat akhir tuh ngena banget. Pengalamannya udah dalam banget. Enggak juga lah, belum masuk dunia kerja ini. Baru mau awal dunia pekerjaan. Oke. Udah sih gitu. Jadi untuk pesannya bagus banget. Masukannya apa pokoknya dengerin aja apa yang kata mahasiswa desain interior tingkat akhir ini tuh dia udah ngerasain titik terendahnya. Nggak tahu sih bilang titik terendahnya enggak, tapi ya kayaknya bagi aku udah terendah banget sih waktu semester 5 tuh. Semester 6 pengen nangis. Bener banget, pasti sih ada momennya. Oke Kak Bianca, terima kasih banget untuk waktunya untuk ngobrolin desain interiornya. Sama-sama banyak banget yang bisa diambil pesannya, terus pengalamannya juga. Terima kasih udah mau berbagi, terima kasih juga udah mau ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Thanks banget ya. Makasih banyak Kak Debbie udah luangin waktunya juga. Kasih aku kesempatan ngasih aku kesempatan buat tampil di channel Kak Debbie. Jujur sih kayaknya pasti banyak kesalahan dalam pemilihan kata, tapi kalau ada salah kata atau apapun ya mau dimaafin aja ya. Atau kalian pengen bertanya lebih juga bisa komen. Nanti siap. Nanti Instagramnya Kak Bianca bakal aku taruh di deskripsi box atau enggak di sini, nanti bakal ada lah di situ dicantumin. Terima kasih Kak Bianca, semoga yang nonton, semoga yang mendengarkan juga ini bisa ngambil manfaatnya, buang juga buruknya. Dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Kak Bianca. Dadah semuanya, sama-sama Kak Debbie. Dadah, see you. Dadah.